Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel saya, Dika Channel Stories. Banyak yang saya pengen sampaikan bahwasanya ini dimana bulan yang penting buat saya. Istilahnya keikutsertaan yang pernah saya alami waktu saya ikut scam trading kayak gitu, sampai saya hutang bank, dan saya sudah bertahan beberapa bulan seperti itu untuk membayar pinjaman kayak gitu. Tapi satu sisi saya sudah mentok, saya sudah tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya udah berserah, saya udah pasrah semuanya seperti itu. Tapi satu hal tetap saya tidak ada henti-hentinya, yaitu memberitakan hal-hal yang positif, memberitakan hal-hal yang berguna. Karena satu hal, kalaupun kita tidak bisa bantu banyak orang, kalau kita tidak bisa berguna buat banyak orang, setidaknya apa yang kita lakukan, apa yang kita buat kayak itu berguna buat beberapa orang. Kalaupun beberapa orang belum bisa berguna, setidaknya bisa berguna buat 1 atau 2 orang aja. Seperti itu. Kalaupun 1 atau 2 orang kita belum bisa, seperti itu, setidaknya kita tidak menyulitkan orang lain, seperti itu. Saya ambil kutipan itu dari kata-kata bijaknya Pak Prabowo, kayak itu. Saya senang dengan kata-kata itu. Istilahnya saya termotivasi kayak gitu. Apapun yang saya sampaikan, ini bukan untuk saya mencari viewer, mencari subscribe kayak itu, enggak. Karena dari awal tujuan saya itu untuk menyadarkan orang seperti itu, karena saya pun juga mengalami yang terlalu, kalau secara manusiawi terlalu berat seperti itu. Tapi saya sudah berserah penuh, istilahnya. Itu sekedar sekedar intermezzo seperti itu. Karena saya buat channel, saya buat konten sebenarnya untuk saya melampiaskan unek-unek saya, untuk saya menyampaikan ini loh kebenarannya seperti ini, seperti itu sih, gitu. Karena satu hal, hidup juga sementara juga, hidup juga tidak untuk selamanya kayak gitu. Apa yang kita tabur buat orang lain, kita tabur kebaikan, dan kita akan menuai walaupun belum bisa kelihatan sekarang, tapi kita percaya suatu saat kelak kayak itu, saya percaya Tuhan akan gantikan semuanya itu. Oke, begitu intermezzo saya. Sekarang kita balik di part 32, mengenal lebih dekat terkait TFT Mall Drop Shipper. Ini diangkat dari kisah nyata, yaitu tanpa rekayasa. Oke, next. Ini table of content yang akan saya sampaikan. Yang pertama kronologi kejadian, yang kedua profile marketing, yang ketiga research problem, 4 objektif, 5 internal framework, 6 bukti transfer, 7 customer service terkait testimoninya, yang 8 kesimpulan, yang ke-9 kontak saya. Oke, untuk kali ini sih, untuk part yang 32 saya tidak terlalu banyak detailkan. Tapi intinya dari apa yang sudah disampaikan korban ke saya itu udah tersampaikan seperti itu. Dan beliau juga sudah menyampaikan walaupun belum 100%, tapi setidaknya secara garis besarnya sih saya sudah dapat seperti itu. Ini kronologi kejadian. Ini waktu saya coba komunikasi ini di waktu malam. Abang saya korban penipuan platform dropshipper abal-abal namanya TFT Mall. Duit hilang 24 juta. Nyesel sampai drop juga. Saya bilang, kapan tuh kejadiannya? 1 bulan yang lalu bang. Modus kenalan cewek. Ini Cina Indo lah istilahnya di Facebook. Terus lanjut di WA. Awal mula dia nggak menawarkan, ini mungkin maksudnya dia bikin
di WA aku iseng-iseng tanya karena kepo bodohnya aku malah ikutan terjerumus total 24 juta. Nah ini totalnya dia sudah habis 24 juta, 15 juta itu dari tabungannya dia, 9 juta itu kasbon, seperti itu. Bahkan dia sampai kasbon ke kantor, seperti itu. Ini duit yang sudah real keluar. Itu aku udah diblokir sama orang bank, orangnya bang, maksudnya ceweknya itu, cewek yang cindo itu aku maki-maki ini aku maki-maki dia, ini mungkin luapan emosinya seperti itu. Dan setiap video call juga nggak mau diangkat. Ini kebanyakan scam trading itu pastikan kalau ada yang mengajak Bapak Ibu untuk mainkan bisnis sampingan terkait trading kayak gitu, yang ngajakin Bapak Ibu kayak gitu, yang ngajakin Bapak Ibu itu coba ajakin video call seperti itu. Apakah mau atau enggak, itu salah satu respon pertama seperti itu. Karena waktu saya kena pun dulu saya bahasanya bukan kena karena saya nggak mau video call, enggak, karena saya memang sudah bergelut dari sebelumnya, itu sudah bergelut di dunia kripto kayak gitu. Tapi saya sudah 2 kali goal kayak gitu. Nah, ada luapan lagi seperti itu. Ya secara manusiawi sih ya kurang lebih sama sih istilahnya, mungkin terbawa emosi, mungkin bisa maki-maki atau dan lain sebagainya. Tapi saya ambil hal positif untuk hal ini semua, untuk saya bisa menjadi pribadi yang lebih bagus lagi seperti itu. Karena banyak YouTuber yang membahas atau menyampaikan terkait scam trading, tapi mungkin kayak gitu, yang menyampaikan itu belum mengalami seperti itu. Betapa pahitnya ditipu dengan angka yang besar seperti itu. Nah, curhatan awal si korban terkait apa yang dialami tentang modus tercipta melalui platform TFT Mall seperti itu. Kita lanjut seperti itu. Ini profil marketingnya. Saya open di sini seperti itu, dan saya juga sudah sampaikan ke yang memberi sumber, saya hidden, yaitu yang memberikan sumber ke saya untuk saya bisa bongkar ini seperti itu. Terlihat di samping ini profil dari si marketing seperti itu. Perkenalannya melalui apa? Ini kelihatan dari Facebook seperti itu, Pak. Jadi Facebook itu sebagai perantara awal untuk perkenalan antara si korban dengan marketing seperti itu. Nah, tapi satu sisi saya bilang mungkin si scammer, si penipu itu memakai kedok si perempuan ini untuk memakai topeng kayak itu untuk melancarkan aksi-aksinya, untuk menggait para korban seperti itu. Jadi jangan 100% percaya pada foto profilnya kalau belum video call langsung atau udah terjalin selama sebulan 2 bulan kayak gitu, apalagi dengan orang yang baru dikenal seperti itu. Oke, next. Nah, ini research problem yang saya coba telaah kayak itu. Si korban tidak banyak bercerita tentang alur proses atau sistem kerja dari TFT Mall ini yang sudah merugikan dia kisaran 24 juta. Nah, ini si korban, si masnya ini tuh dia nggak cerita detail alur kerjanya di dalam platform TFT Mall itu seperti apa sih. Dia nggak jelasin seperti itu. Si korban hanya menceritakan kronologis awal mula kata scam, dan di akhir si korban sudah diblok oleh marketing karena si korban terus terang ya pasti terbawa emosi dong. Oke, ini terlihat tampilan di samping ini ada 3 screenshot yang saya sampaikan. Nah, saya hidden semua untuk nama-namanya seperti itu. Nah, kalau saya lihat sepintas dari tampilan ini worth it kok, istilahnya keren dari tampilan depan loh ya. Dari tampilan depan boleh lah, dari tampilan user interface-nya itu keren gitu. Beberapa bukti yang lainnya, info dari si korban sih sudah dihapus kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di sini pemakaian uangnya kayak gitu, kita bisa telaah kayak gitu, itu pakai USD kayak gitu, bukan rupiah untuk yang TFT Mall ini seperti itu. Oke. Next. Nah, ini internal framework-nya kayak gitu. Jadi ini dalamannya. Ada ini 2 barang aja yang diperlihatkan, tapi satu sisi kalau
Kalau mall itu nggak mungkin lah istilahnya 2 barang, pasti banyak barang, tapi ini barang yang, ibaratnya mau dibeli kayak gitu, gitu. Nah, yang terlihat, dua barang kayak gitu. Nah, tapi secara alur proses sistem kerjanya ini, terus terang saya belum paham, belum mengerti, tapi, yang mau saya sampaikan bahwasanya jangan, ikut-ikutan seperti itu, jangan ikut-ikutan, jangan, mencoba-coba kayak gitulah. Nanti kalau sudah jatuh, wah luar biasa sakitnya, seperti itu. Nah, ini bukti transfer dari si korban yang dikirim ke saya. Ini yang pertama itu sekitar 9 juta, yang keduanya itu 14 juta. Ya memang kurang lebih, 23 atau 24 jutaan lah, seperti itu. Nah, ini bukti transfer seperti itu yang dikirim korban ke saya, dan beliau juga nggak apa-apa untuk kalau di open seperti itu. Nah, ini testimoni customer service-nya kayak itu. Customer service-nya kalau dilihat dari tampilannya sih persis kayak scam trading yang pernah saya ikuti, itu Setra maupun TMX kayak itu, persis lah tampilannya seperti ini kayak gitu. Di sini si korban mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara mengajukan kredit atau cicilan ke TFT Mall. Tapi satu hal, ini sewaktu karena belum ada yang buka mungkin seperti itu, jadi si korban masih tetap lanjut dan bahkan dianya mau ngutang kayak itu. Nah, catatan TFT Mall menilai batas kredit berdasar seluruh dan di rekening penjual, dan penjual tidak boleh menarik dana sampai batas kredit telah lunas. Kegagalan untuk melakukan akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Berarti satu sisi saat si korban ikut ini berarti ada kontrak, tapi itu nggak disampaikan ke saya sih istilahnya seperti itu. Nah, dia permainannya masih pakai US dollar kayak itu. Saat ini Anda masih perlu menyetor kurang lebih sekitar 300 US dollar untuk menjadi pengguna VIP 1 seperti itu. Jadi bahwasanya satu yang saya tanggap ini, sebelum memulai pasti ada kontrak, karena ini bahasanya pelanggaran kontrak kayak gitu. Terus yang kedua, permainan ini itu memakai US dollar bukan rupiah seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang saya mau sampaikan. Kalau kualitas dari sisi platformnya sih saya bilang cukup bagus seperti itu platform ini, dan bentuk platform ini walaupun truk shipper tapi agak condong ke e-commerce kayak gitu menurut saya. Akan tapi sebagus-bagusnya platform, karena modusnya untuk scam tetap saja pasti ada kekurangan yang signifikan seperti itu. Kentara kok kalau platform-platform yang dipakai untuk yang dipakai untuk scam seperti itu kelihatan seperti itulah. Nah, walaupun sebagus apapun pasti kentara seperti itu. Ini modus kerjanya. Sistem di platform ini perlu dimentori oleh marketing cewek saya gitu. Karena dari pembahasan dari awal tidak ada si cowok kayak gitu atau sebagai konsultan atau sebagai mentor kayak itu untuk nempel ketat si korban, tapi diperlihatkan si ceweknya ini yang agak dominan untuk nempel si korban untuk memandu step by stepnya di platform ini seperti itu. Nah, ini kontak saya seperti itu. Silakan kalau ada yang mau chat maupun sharing pengalaman hidupnya mungkin terkait TFT Mall, dropshipper seperti itu, monggo silahkan. Mungkin kalaupun ada yang scam-scam baru, platform-platform baru, monggo silahkan share ke saya, yaitu dengan satu tujuan seperti itu, biar tidak banyak korban yang berjatuhan seperti itu. Nah, setidaknya kalaupun kita tidak bisa berbuat baik banyak orang, setidaknya apa yang kita sudah kena kayak gitu biar menjadi pengalaman buat orang lain, biar orang lain tidak kena seperti itu. Nah, satu hal yang saya mau bilang, istilahnya kalau kita punya jiwa sosial atau seperti apa, kita pasti memikirkan teman-teman yang lain seperti itu. Demikian konten yang sudah saya sampaikan seperti itu. Jangan lupa like, subscribe dan komen seperti itu. Kalaupun ada yang perlu dikoreksi silahkan tulis di kolom komentar seperti itu. Setidaknya apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna buat banyak orang seperti itu. Setidaknya kalau Bapak Ibu pengen membantu seperti itu, cukup tekan tombol subscribe kayak itu, kita coba viralkan kayak itu, kita viralkan agar
hal-hal yang seperti ini dapat atensi lebih dari pihak kepolisian yang berwajib. Terima kasih. God bless you all. Bye-bye.